juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Lalu kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah seorang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tuhan itu menjawab, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku akan kembali, aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripada dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu dicampakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam alaikum, bisa Muhammad Syah. Kita ketemu lagi di tempat ini untuk menenangkan kalbu, dan saya berharap nanti Mas Sigi sudah mulai menginjakkan kaki ke tempat orang-orang kebatinan. Ya, berharap bahwa sebentar lagi ini ketemu dengan orang-orang kebatinan. Ya, bersama dengan Pak Herman. Kemarin ke kuburan dia untuk mencari orang sakti. Kita berharap itu, sehingga dengan demikian kita akan ada kajian Jawa dan kebatinan di sini untuk dikomparasi dengan otot kebatinan. Saudara, untuk mencapai perkenan dari Allah, tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan, tetapi ada laku.
laku suci, laku murni, dan mulia di hadapan Allah. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dasar inilah yang menjadikan orang Kristen tidak boleh malas, tidak boleh ogah, tetapi bergerak untuk mencari orang dan membawa orang di hadapan Allah. Di dalam bacaan tadi kita dapat melihat mengenai hal kerajaan seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya untuk diberi talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1. Nah, talenta-talenta ini harus dikembangkan ketika tuannya itu pulang dari luar negeri. Dari sini kita dapat melihat bahwa kerajaan Allah itu tidaklah berupa gedung, tidaklah berupa sesuatu yang mewah, di mana lantainya dibikin dari marmer, temboknya itu dilapis dengan emas, dan juga tagaknya atau tiangnya juga dengan emas. Ada takhta, ada kursi yang mewah. Tidaklah seperti itu. Kerajaan Allah itu tidak terkait dengan harta benda dan kekayaan, makanya bukan dari roti atau makanan dan roti, tidak. Seperti halnya yang dikatakan di dalam Roma, tidak seperti itu. Tetapi kerajaan Allah itu adalah berkaitan dengan kalbu kita, berkaitan dengan nos kita. Nah, di sana dikatakan adalah berkaitan dengan ketaatan untuk menjalani apa yang telah dipercayakan pada mereka. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang 1. Tepat pada waktunya si majikan datang dan mereka dipanggil. Yang diberi talenta 5, dia menyatakan sudah dikembangkan menjadi 10. Yaitu 5 dan 5. Yang 2 itu mendapatkan laba 2, jadi 4. Yang 1 ini tidak dikembangkan. Nah, tuan yang mendengar 2 orang yang mengembangkan itu merasa bahagia, merasa sukacita, dan merasa berkenan terhadap sikap dari hamba-hambanya yang mengembangkan talenta yang diberikan. Mengatakan bahwa dari yang kecil aku akan memberikan yang lebih besar lagi. Artinya tanggung jawab itu akan menjadi besar ketika yang kecil ini bisa dilakukan. Sementara yang diberi talenta 1 tidak mengembangkan dan ditanam ke dalam tanah. Karena apa? Karena orang ini tahu bahwa tuannya itu jahat, tuannya itu sadis, dan dia ada rasa takut. Makanya ditanam dan dikembalikan lagi ketika tuannya datang. Sikap yang seperti ini adalah merupakan sikap yang tidak terpuji dan tidak setia terhadap apa yang dipercayakan. Jadi kan demikian, kerajaan Allah itu adalah mengenai perilaku dan kalbu seseorang. Bahkan dikatakan dalam Matius juga bahwa kerajaan Allah itu diidentikan dengan pertobatan, diidentikan dengan persiapan, diidentikan dengan kesetiaan. Jadi kalau demikian, ketika kita setia, ketika kita bertobat, ketika kita mempersiapkan diri, ketika sang mempelai laki-laki datang, maka di situ kerajaan Allah itu datang. Energi Allah melalui rohnya itu berdiam di dalam kalbu kita. Sehingga dengan demikian, tindakan-tindakan kita ini akan dituntut, akan dicerai, dan dibawa kepada jalan-jalan ilahi.
Makanya dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ke 10 dikatakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong mereka. Artinya apa? Di dalam hidup ini harus kita gunakan dengan baik, dengan sempurna, dan dengan hati-hati. Makanya supaya kita dapat melakukan itu, tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi harus ada pribadi yang supernatural, yang menolong dan memberikan kekuatan kita. Nah, apa caranya? Caranya adalah melalui sakramen yang ada di dalam gereja. Sakramen itulah yang mendorong kita untuk maju dan giat di dalam melakukan karya-karya Allah di jagat ini. Tanpa sakramen, kita tidak mungkin kuat menghadapi gejolak dunia yang menawarkan sesuatu yang akhirnya menyeret kita kepada kesesatan dan jauh daripada Allah. Juga dikatakan demikian, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apa yang kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Artinya apa? Artinya kita selalu hati-hati, selalu waspada di dalam kehidupan kita ini. Ya, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pekerja Allah yang dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, ya, kesesakan dan kesulitan. Dari sini saudara, bahwa menjadi orang Kristen, apalagi dikatakan sebagai pelayan Allah, itu tidaklah boleh rileks, tetapi selalu struggling. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Artinya, selama kita ini menjadi bagian daripada gereja, maka tidaklah pernah kita berhenti untuk diserang, untuk diseret, untuk dipengaruhi jauh daripada Allah. Nah, karena itulah persiapan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah itu perlu diuji, perlu dikuatkan, dan perlu ditingkatkan. Caranya adalah melalui sakramen. Nah, karena itulah maka kita tidaklah dapat mengatakan bahwa sakramen itu adalah lambang atau simbol. Tetapi sakramen adalah merupakan realita nyata yang dapat merubah perilaku, yang dapat merubah mindset kita, yang dapat merubah kalbu kita. Sehingga kehidupan kita bukan makin jelek, tetapi makin baik, makin murni, dan makin suci. Karena Allah melalui rohnya di dalam energi selalu membersihkan kita, menuntun kita kepada jalan-jalan Allah. Jadi kalau demikian jelas, bekerja kuat dan laku suci di hadapan Allah adalah merupakan syarat kita berkenan untuk masuk menyatu dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Itulah yang dimaksud dengan ketaatan kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi dengan demikian, kehidupan Kristen ini adalah kehidupan yang betul-betul berjuang. Untuk apa? Mencapai kesucian, mencapai kemurnian dan kemuliaan di dalam hidup. Karena itulah sebagai prinsip, jangan pernah kita tidak setia. Karena setia adalah jaminan kita diperbarui, dilindungi, dan diselamatkan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh. Tuhan memberkati kita semua.